Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yulianti dengan NIM PO713203221099. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Parasitologi 1 yaitu tentang trematoda. Adapun topik yang akan dibahas yaitu tentang cacing Fasciola hepatica, cacing Fasciolopsis busquip, cacing Paragonimus westermani, cacing Schistosoma japanicum, cacing Schistosoma mansoni, dan cacing Schistosoma hematobium. Pada cacing tersebut akan dibahas tentang hospes dan penyakitnya, morfologi, siklus hidup, dan aspek klinis, serta diagnosis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama definisi dari trematoda sendiri. Adapun kelas trematoda atau cacing daun merupakan cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Untuk cacing pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu Fasciola hepatica. Adapun penyakit yang disebabkan oleh cacing ini yaitu fascioliasis. Dengan hospesnya itu ada dua. Yang pertama itu hospes definitif yaitu manusia, sapi, dan kambing. Sedangkan pada hospes perantara itu bisa keong atau siput air tawar dari genus Limnea dan tumbuhan air. Cara infeksinya itu memakan tanaman air yang mengandung metasekaria. Adapun morfologi cacing dewasanya, panjangnya itu berukuran antara 20 sampai 30 mm dan lebar badannya 8 sampai 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun dan memiliki tonjolan khas di daerah anterior sehingga memberi gambar seperti bahu. Pada satkernya terdapat dua jenis alat hisap yaitu oral satker dan ventral satker. Sedangkan pada ususnya itu bercabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Alat reproduksinya ada dua yaitu ovarium dan testis yang bercabang. Selanjutnya yaitu filatelaria. Adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Selanjutnya yaitu morfologi telurnya. Bentuknya ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Panjangnya berkisar antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari Fasciola hepatica. Di sini siklus hidupnya itu ada dua, yaitu ada dua tahap, yaitu tahap infeksi dan tahap diagnostik. Pada tahap infeksi, yang pertama itu telur dikeluarkan melalui feses. Selanjutnya telur berkembang di dalam air, kemudian menetas, berkembang menjadi mirasidium, kemudian masuk ke dalam tubuh siput. Di siput terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sporosis, yang kedua redia, dan yang ketiga serkaria. Selanjutnya serkaria bebas berenang dan menempel di tanaman air. Nah, selanjutnya itu tahap diagnostik. Di tahap diagnostik itu metasakaria yang terdapat pada tanaman air masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan. Selanjutnya metasakaria yang masuk ke dalam tubuh manusia masuk ke dalam usus 12 jari. Dan selanjutnya cacing dewasa masuk ke hati melalui saluran empedu. Selanjutnya yaitu aspek klinis dari Fasciola hepatica. Cacing dewasanya dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan dapat terjadi sirosis periportal. Selanjutnya, sedangkan pada cacing mudanya itu mengadakan migrasi ke hati dan dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selanjutnya yaitu diagnosisnya diagnosis pasti terjadi infeksi Fasciola hepatica itu dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Cacing yang kedua yaitu Fasciola busquip. Cacing ini merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa.
penyakit yang disebabkan oleh cacing ini yaitu fasiolopsiasis. Hospesnya juga ada dua, yaitu definitif dan perantara. Cara menginfeksinya itu memakan tumbuhan air yang mengandung metaserkaria. Adapun morfologinya, pada cacing dewasa itu berbentuk seperti daun, ukuran panjangnya 20 dan 70 mm, dan lebar badan antara 8 sampai 20 mm. Acetabulumnya itu lebih besar daripada ukuran oral Schachker, kepalanya tidak mempunyai kerucut atau sepalikson, usus dan alat pencernaannya terdapat prefaring pendek, berbentuk bola dan esofagus pendek. Alat reproduksinya ada 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Selanjutnya yaitu telurnya mempunyai ukuran 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 90 mikron. Berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operkulum kecil di salah satu ujungnya. Telurnya itu berbentuk lonjong dan berwarna kekuningan. Pada cacing betina bisa memproduksi 28.000 butir telur setiap harinya. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari Fasciola busci. Yang pertama, di sini juga ada 2 tahap, yaitu tahap infektif dan tahap diagnostik. Ya, tahap pertama, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Kemudian 3-7 minggu menetas dalam air dan melepaskan virasidium. Selanjutnya menginvasi hospes pertama, yaitu siput. Pada tubuh siput itu berkembang menjadi 3 stadium, yaitu stadium sporokista, redia, dan serkaria. Nah, serkaria ini keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air, kemudian menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia yang terinfeksi atau yang sudah memakan tanaman air selanjutnya dimakan oleh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia itu berkembang dan terinfeksi. Kemudian mengalami eksistasi di dalam zoodenum dan melekat pada dinding usus manusia. Kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya yaitu aspek klinis dari cacing Fasciola busci, yaitu terjadi peradangan pada usus halus, ulserasi, dan abses sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja juga menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Diagnosisnya itu harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu dapat dijumpai pada muntahan. Cacing selanjutnya yaitu Paragonimus westermani. Cacing ini dikenal juga dengan nama Oriental Lungfluke. Penyakit yang disebabkan yaitu fasiolopsiasis. Hospesnya juga ada 2, yaitu definitif dan perantara. Cara menginfeksinya itu memakan ketam atau udang yang mengandung metaserkaria atau yang dimasak dengan kurang matang. Adapun morfologinya bisa dilihat pada slide PPT. Morfologi telur dan cacing dewasa bisa dibaca pada PPT. Adapun siklus hidupnya itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu tahap infektif dan tahap diagnostik. Tahap pertama yaitu telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga ditemukan dalam feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio. Kemudian menetas di air. Mirasidia mencari hospes pertama yaitu siput. Kemudian dalam tubuh siput tumbuh menjadi beberapa tahap perkembangan yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria dan keluar dari tubuh siput. Kemudian setelah keluar, serkaria mencari hospes perantara yang kedua, seperti kepiting atau udang kera. Nah, di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria bentuk infektif. Metaserkaria kemudian menginfeksi manusia melalui oral. Nah, tertelan dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, di situ sudah selesai tahap diagnostik. Selanjutnya yaitu aspek klinis dari cacing ini, yaitu batuk. Kadang-kadang juga disertai
hemoptisis. Gejalanya hampir mirip dengan tuberkulosis paru. Untuk diagnosisnya itu paragonimiasis harus ditemukan di telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Nah, kita beralih pada cacing Schistosoma sp. Schistosoma merupakan trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. Terdapat 3 spesies cacing Schistosoma, yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Yang pertama yaitu Schistosoma japonicum. Penyebarannya di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu atau Lembah Napu. Penyakit yang disebabkan yaitu Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Spesiesnya ada 2, pada definitif itu manusia, kucing, dan anjing. Spesies perantaranya yaitu keong Onchomelania. Cara infeksinya itu penetrasi kulit oleh Sersaria. Adapun morfologinya bisa dilihat pada slide. Morfologi cacing dewasa dengan telur. Telurnya itu berbentuk oval, seperti pada gambar slide, berukuran 67 mikrometer dikali 50 mikrometer dengan mempunyai spina telur berupa lateral knob. Selanjutnya yaitu Schistosoma mansoni. Sering juga disebut Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit yang ditimbulkan yaitu Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Hospesnya ada 2, yaitu definitif dan perantara. Pada definitif itu di manusia dan kera, sedangkan pada perantara itu keong air tawar Biompalaria spp. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Sersaria. Untuk morfologi, pada cacing dewasa ditemukan dalam vena, mesenteria di daerah usus besar, segmen distalum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantannya itu tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah. Pada betina tubuhnya langsing, panjang atau filariform. Ukurannya 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur cacing betina, sering terdapat di dalam celah atau canalis gynocoparus. Sedangkan morfologi telurnya itu berbentuk oval berukuran 114 sampai 117 mikrometer dikali 45 sampai 60 mikrometer dengan warna coklat kekuningan. Cacing yang ketiga yaitu Schistosoma hematobium. Cacing ini juga sering disebut sebagai facial blood flock karena habitat pada pembuluh darah vena di vesicaurinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya itu di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit yang ditimbulkan yaitu Schistosomiasis hematobium. Spesiesnya cuma 1 yaitu definitif manusia. Cara infeksinya itu penetrasi kulit oleh Sersaria. Adapun morfologinya bisa dilihat pada slide. Pada slide ada morfologi cacing jantan, betina, dan telur. Nah, selanjutnya siklus hidup dari cacing Schistosoma sp. Untuk siklus hidupnya bisa dilihat pada slide PPT ada. Untuk aspek klinisnya itu terdapat 3 tahapan yaitu skistomiasis, masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Pada stadium akut itu terbentuknya telur cacing dan terjadinya kerusakan jaringan dan pendarahan. Pada tahap stadium kronik terjadi proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya seriosis, pembesaran limpa, asitis, dan ikterus. Untuk diagnosisnya itu ditemukan telur schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Nah, selanjutnya itu perbedaan ketiga telur cacing schistosoma tadi. Perbedaannya itu bisa dilihat pada slide. Ada perbedaan ukuran cacing, tuberkel kulit, testis, ovarium, dan spina telur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.